Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد. Bismillah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin dari Allah Subhanahu wa taala, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas izinnya, atas hidayahnya kita masih diberikan kemampuan untuk melangkahkan kaki menuju tempat yang paling mulia di alam dunia, yaitu ke masjid atau mushola di Indonesia. Kalau di Saudi kan kenal namanya masjid, di nama mushola tidak ada, masjid semua. Maka tempat ini tentu adalah sebuah tempat yang Allah rahmati, yang Allah berikan kucuran rahmat, tempat yang terbaik di alam dunia, dan kita diberikan kemampuan untuk melangkahkan kaki kita, melaksanakan panggilannya untuk menjalankan salat subuh berjamaah. Ini nikmat yang harus kita syukuri awalan di pagi hari ini, bahwa ketika mata kita terbuka, kita mengucap alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur, dan alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita setelah kita dimati, kita mati. Kemudian kita diberikan hidayah untuk bergegas menjalankan perintah salat subuh secara berjamaah. Maka ini sebaik-baik rasa syukur ketika seorang hamba mensyukuri nikmat dengan menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa terlimpah curah kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena atas perjuangannya, atas apa yang menjadi dedikasikan, telah sampai dari sana yang mulia, jauh dari Jaziratul Arabiyah, jauh dari negeri Arab, sampai ke negeri Nusantara atau sekarang Negara Kesatuan Republik Indonesia, sampai ke kita, sampai kepada anak-anak kita, dan sampai ke dalam hati kita, sehingga kita berupaya untuk menjalankan yang menjadi syariat Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah alhamdulillah yang ketiga. Maka sebaik-baik daripada ucapan rasa syukur itu kepada Allah dan kepada Nabi adalah dengan kita menggunakan segala nikmat yang telah Allah berikan, nikmat tangan, nikmat kaki, nikmat mata, nikmat melihat, untuk melakukan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya punya dua kabar. Kabar baik dan kabar buruk. Mau dengar kabar baik dulu atau kabar buruk dulu? Sebelum kabar saya sampaikan, tentunya tak lupa juga kami ucapkan dengan penuh rasa hormat dalam ta'zim Al-Mukarram Al-Muhtaram
para asatidz, para tokoh, para ulama, para umaro yang hadir pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka semua di dalam ketaatan, di dalam keberkahan, dan juga diberikan keberlimpahan rezeki. Amin. Begitupun kepada para jamaah sekalian yang hadir pada hari ini dan menyimak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan, keberlimpahan rezeki, utangnya pada lunas. Seperti itu. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur dalam kemanfaatan. Amin. Menginjak kepada kabar mana dulu? Kabar baik atau kabar buruk, Ustaz? Kabar baik dulu atau kabar buruk dulu? Baik. Kabar baik. Kabar baik yang mau saya sampaikan pada pertemuan pada pagi hari ini itu ada dalam surat Az-Zumar ayat 73. Kabar baik. Ada yang bawa Al-Quran? Atau mau saya bacakan? Ada yang mau bacakan? Ayo bacakan Az-Zumar ayat 73. Yang baca 5.000 kayaknya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah akan dibawa, digiring ke dalam surga zumar, bergerombol. Jadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, antum semua ini yang bangun salat subuh, menjalankan perintah salat subuh, berjamaah, berzikir, bersolawat kepada Allah, nanti kelak akan digiring oleh Allah melalui malaikat-malaikatnya menuju surga secara bergerombol, rombongan Forsil CKM maju depan. Hadir ya Allah, digiring ke surga semua. Ada yang ketinggalan nggak? Nggak ada. Ada peneknya nggak ada katanya. Aman, jalan. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Sampai mereka sampai ke surga, wa futihat abwabuha, sedang pintu-pintunya telah terbuka. Pintu-pintu itu bagi orang-orang yang bertakwa dibukain sampai mencium betapa sejuknya surga, sampai mencium, melihat, merasakan betapa aroma surga itu dahsyat, sehingga seketika kehidupan kita di dunia 60, 70 tahun, 100 tahun lewat semuanya. Hilang rasa pedih, rasa sakit, miskin di dunia, hilang. Hilang rasa pedih, rasa sakit ketika kita diuji oleh Allah di dunia, seketika hilang semua. Saking kita merasakan bahwa aroma surga itu ternyata Masya Allah, itu baru aromanya saja, itu baru kebahagiaan luar biasa. Bagaimana ketika kita memasuki Allah Ta'ala, kenikmatan yang tidak bisa kita
Bayangkan saat ini kenikmatan tiada tara, kenikmatan yang telah Allah janjikan kepada siapa? Kepada orang-orang yang istiqomah dalam ketaatan, orang-orang yang istiqomah berkata Rabbuna Allah. Kepada orang-orang yang istiqomah, mereka menjaga syariat-syariat Allah, menjauhi segala larangan-larangan. Dalam surat Fussilat, Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada mereka orang-orang istiqomah, kepada antum semua. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu wa tatanazzalu 'alaihimul malaa'ikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang allazi dalam Al-Quran disebutkan kurang lebih sebanyak 1080 kali. Allazi, orang itu maknanya adalah menyeluruh, orang besar, orang kecil, orang muda, orang tua, orang sehat, orang sakit, orang kaya, orang miskin. Qalu, mereka yang berkata Rabbunallah, Tuhan adalah Allah Ahad. Tsumma istaqamu, kemudian mereka beristiqamah atasnya. Tatanazzalu 'alaihimul malaikah, Allah turunkan kepadanya malaikat, alla takhafu, untuk mengabarkan, membersamai mereka, membisiki kepada mereka, alla takhafu wa la tahzanu. Jangan kamu takut dengan ujian dunia. Jangan kamu takut dengan orang-orang zalim. Jangan kamu takut dengan penguasa-penguasa zalim. Jangan kamu takut dengan orang-orang yang hasad kepada kamu. Wala tahzanu, dan jangan kalian merasa risau. Biasanya orang itu risau terhadap apa? Terhadap rezeki. Padahal rezeki sudah Allah tetapkan, tugas kita adalah berikhtiar untuk menjemputnya. Jangan risau terkait masalah apa? Terkait urusan surga. Bagi mereka yang istiqomah dalam ketaatan, maka Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan surga yang selama ini mereka dambakan, mereka idamkan, mereka inginkan. Surga telah menanti antum semua, saudara-saudara. Surga telah menyiapkannya, Allah telah menyiapkannya untuk antum semua yang istiqomah sampai akhir hayat, sampai mati istiqomah. Bisa sampai mati? Tidak lama istiqomah sampai mati itu. Kalau nanti pagi kita mati, maka istiqomahnya selesai sampai situ. Urusan dunia pun selesai. Jangan berpikir bahwa mati itu lagi lah, Pak. Mati itu dekat. Mati itu dekat. Bahkan dikabarkan bahwa Israel alaihissalam itu mantau kita setiap hari itu sebanyak 70 kali. Mantau atas kepala antum. Antum nama fulan siapa? Sukardi. Waktunya belum? Belum. Antum namanya apa? Suparman. Ada Suparman ya? Waktunya belum? Belum. Ada namanya Acung. Ada nggak namanya Acung? Hah? Nggak ada. Ini Acung udah waktunya mati nih, cabut. Lagi apa? Lagi asik-asik sedang maksiat. Lagi asik-asik menuju tempat maksiat. Lagi asik-asik menuju tempat di mana dia jauh daripada Allah. Lagi asik-asik dia jalan mau ketemu selingkuhannya. Lagi asik-asik dia jalan mau ke tempat judi. Lagi asik-asik dia jalan mau ke tempat di mana hatinya jauh dari Allah. Saat itu ternyata Israel melakukan tugasnya karena waktu ajalnya telah datang. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Kalau ajal itu sudah datang waktunya, maka tidak bisa dinanti-nanti, tidak bisa ditunda-tunda, dan tidak bisa juga diminta lebih dulu. Waktunya ajal tidak ada satupun orang yang tahu. Karena ajal itu ghaib,
Maka tugas kita adalah taat kepada Allah sampai mati. Siap taat sampai mati? Siap taat sampai mati? Siap menjaga sholatnya sampai mati? Siap sedekahnya sampai mati? Siap mencintai anak istri sampai mati? Siap mendidik mereka sampai mati? Harus siap. Mati itu datang tiba-tiba, baghtatan, mendadak. Ada orang lagi duduk, tiba-tiba kena angin mati. Ada orang lagi di toilet, habis dari perjalanan kecapean, kepeleset, kepalanya kejeduk, mati. Ada orang lagi sepedaan, lagi asik-asik sepeda tuh guys. Ada mobil pakai nyasar segala. Mobil itu kan punya jalan sendiri. Dia nyasar, nabrak dia yang lagi sepedaan, mati. Ada orang lagi kerja, fokus lagi kerja dia, tahu-tahu kegencet, kegencet besi. Ada kematian yang indah ketika dia sedang sujud kepada Rabbnya. Subhanallah. Dia sedang sujud mengingat dosa-dosanya. Kemudian saat itu ternyata ajalnya, waktunya tiba, Allah matikan dia dalam keadaan bersujud kepada Allah. Maka ini ada sebuah kisah menarik, kisah nyata yang disampaikan oleh salah satu ulama di Mesir. Ada seorang ulama yang dimimpikan bertemu dengan Rasulullah SAW. Hari pertama mimpi ketemu Rasul, kata Nabi, kamu temui, kamu kabarkan si Fulan bin Fulan ada di daerah Riyadh, kabarkan kepadanya bahwa dia adalah ahlul jannah. Hari pertama masih belum di follow up. Hari kedua dimimpikan dengan mimpi yang sama. Hari ketiga dimimpikan dengan mimpi yang sama, sehingga akhirnya seorang ulama ini penasaran. Akhirnya setelah mengumpulkan bekal untuk berangkat menunaikan umrah, kemudian setelah itu meminta bantuan kepada teman-teman yang ada di Saudi. Saya dimimpikan didatangi oleh Rasulullah SAW bahwa beliau mengabarkan kepadaku Fulan bin Fulan ahlul jannah. Maka aku merasa berkewajiban untuk menyampaikan kepadanya. Sampailah dicari-cari, ketemu, singkat cerita, ketemulah orang ini. Ada di sebuah desa, di sebuah tempat, di sebuah Korea. Ditanyakan kepada orang tokoh setempat, adakah orang yang bernama Fulan bin Fulan? Kemudian setelah ditanyakan itu, tokoh tersebut terperangah. Mereka melihat yang menanyakan adalah orang-orang dari kalangan alim, orang-orang yang gak mungkin ini temannya ini, gak mungkin ini kenal sama orang yang ditanyakan ini. Sampai akhirnya, kenapa engkau bilang seperti itu? Karena sesungguhnya dia jauh sekali daripada ketaatan, jauh sekali tingkah lakunya, jauh sekali bajunya dari seperti yang tuan-tuan pakai. Sehingga akhirnya tidak masalah antar kami ke tempat Fulan. Akhirnya singkat cerita diantarlah ke tempat Fulan. Ketika ulama tersebut melihat si Fulan memang betul jauh dari kata taat, jauh dari kata orang soleh. Sampai akhirnya menanyakan, "Hai Fulan, apa sebetulnya yang kemudian menjadikan aku didatangi oleh Rasulullah dalam mimpiku 3 hari berturut-turut bahwa untuk mengabarkan kepada kau adalah ahlul jannah, bahwa kau adalah di surga?" Dia merasa tidak pernah melakukan amal soleh. Dia merasa tidak pernah berbuat amal soleh. Akhirnya coba kamu minta, coba kamu pikirkan mantap baik-baik. Adakah amal yang kamu lakukan? Dia berpikir, dia ingat-ingat, ternyata dia kemudian ingat. Aku hanya punya satu hal yang aku lakukan. Di samping rumahku ada tetangga dia mempunyai anak. Anaknya yatim. Tetangga suaminya meninggal.
Maka ketika aku melihat kondisi keadaan sehari-hari mereka, mereka hanya memakan yang ada di belakang, di dapur mereka, dan itu pun hanya sebatas pokoknya saja. Maka aku bertekad, berniat, maka setiap aku mendapatkan penghasilan, setiap penghasilan itu aku bagi dua, separuh untuk mereka, separuh untukku. Hanya itu saja yang aku lakukan. Kata ulama tersebut, mungkin inilah yang menyebabkan bahwa Rasulullah SAW mendatangiku melalui mimpi untuk mengabarkan kepada engkau bahwa tapi aku bukan orang soleh. Akhirnya ulama-ulama ini mengajak si fulan ini untuk berkata, sekarang kamu bergegas, kamu pakai baju kamu, kita berangkat ke Haram, kita berangkat ke Mekah. Akhirnya diajak ke Mekah. Singkat cerita, di Mekah dia melaksanakan sholat. Di Mekah dia melaksanakan sholat. Ketika di sujud rakaat pertama, yang lain sudah berdiri, Allahu Akbar, sudah berdiri rakaat kedua, sudah berdiri lagi rakaat ketiga, dia masih tetap dalam keadaan sujud. Ketika selesai sholat, dia melaksanakan sholat selesai, salat selesai, dibangunkan itu si fulan, ternyata sudah meninggal dalam keadaan bersujud kepada Allah. Kisahnya ini yang bisa kita ambil pelajaran adalah bukan tentang ketidaktaatan, tapi tentang keistiqomahannya dia berbuat baik. Bahkan ketika orang itu adalah orang yang ternyata bukan orang yang soleh, bukan orang yang taat, tapi dia istiqomah melakukan kebaikan, bukan untuk dirinya, niat ikhlas karena Allah. Dia tidak tahu bagaimana caranya untuk taubat, tetapi kemudian Allah jadikan akhir hayatnya dalam keadaan sujud kepada Allah. Dan ini kisahnya. Apalagi antum semua, jamaah sekalian, bapak-bapak di sini semua wajahnya bercahaya, kena bantulan ya. Wajahnya luar biasa, kena air wudu membasahi wajah. InsyaAllah antum semua, jika antum istiqomah sampai mati, maka Allah jadikan antum ahlul jannah. Jangan lupa ketika nanti di surga ketemu sama saya, cari saya, namanya Nan Suratno Wibowo, bukan Wibawa ya. Wibawa sudah. Saya kemarin kasih nama sama Habib Tamahim Muhammad depannya, Muhammad dan Suratno Wibowo. Jadi bapak-bapak yang bertemu Subhanahu wa ta'ala, ini kisah tadi adalah untuk memberi pelajaran kepada kita bahwa istiqomah itu dahsyat luar biasa. Ketika sebuah amalan kita lakukan secara istiqomah, katakan ini, meskipun amalan itu kecil, ya, tapi adwamuha, tapi dawam, ya, itu adalah amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika antum punya amalan, setiap datang ke masjid, setiap datang ke mushola, Rp2.000, setiap sholat 2.000 masukin, setiap sholat 2.000 masukin, setiap sholat 2.000 masukin, waktu sholat 2.000, kalau sudah besar-besar, istiqomahkan 2.000. Ya. Kita tak pernah tahu amal mana yang diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Kita tak pernah tahu amal mana yang ternyata akan menyelamatkan kita dari buruknya amal-amal kita yang lain. Maka lakukan perbuatan yang istiqomah. Ada yang mendapat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kabar baik yang tadi Allah sampaikan dalam surat Az-Zumar, Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Berbahagialah kamu. Penjaga-penjaganya itu mengatakan kepada orang-orang, kepada forsil CKM, berbahagialah kalian di surga. Semoga kesejahteraan dilimpahkan atas kalian. Maka masukilah surga ini khalidin, dan kamu kekal di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Siapa pemimpinnya? Tanya pemimpinnya Pak Haji. Masya Allah. Masuk duluan, masuk. Ya. Kemudian disebutkan oleh mereka orang-orang yang dikirim ke dalam surga. وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ.
wa natabawwa'u minal jannati haitsu nasha'. Mereka berkata, alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dahu. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janji-janjinya. Allah tidak pernah mengingkari janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Maka janji saat itu kepada orang-orang yang bertakwa, Allah penuhi memasukkan mereka ke dalam surga secara bergerombol, secara berjamaah. Maka ketika ada ibadah infirodi sama ibadah perseorangan sama ibadah berjamaah, utamakan yang jamaah. Karena antum gak digiring sendirian, digiringnya barengan. Ya. Itu kabar baiknya, alhamdulillah. Kabar buruknya mau didengerin ya? Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Dan digiring, dibawa orang-orang kafir itu ke neraka jahanam secara bergerombol. Sama mereka pun dibawa secara bergerombol. Orang-orang kafir, orang-orang yang menolak ayat-ayat Allah, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, orang-orang yang tahu ayat Allah tapi tidak dijalankan. Hati-hati, jangan-jangan kita masuk ke dalam orang-orang yang menolak. Jangan ada satupun ayat dari Quran yang kita tolak kebenarannya. Karena Al-Quran itu la raiba fi. Tidak ada keraguan. Kalau dalam ilmu bahasa Arab, la raiba itu 100%, 1000% tidak ada keraguan. Tidak menggunakan redaksi la syaqu fi. Kalau la syaqu itu masih ada sedikit keraguan. Hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Sampai mereka digiring ke depan neraka itu dan dibukakan pintu neraka oleh malaikat Zabaniyah. Kata malaikat, rasakan ini, rasakan panasnya api neraka itu. Ini baru pintunya doang dibuka. Halab-halab, panas, haus. Mereka semua dalam keadaan haus. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah, ketika mereka dalam keadaan haus, mereka mendapatkan kesegaran. Dan orang-orang yang kafir kepada Allah, mereka ketika dalam keadaan haus mendapatkan siksaan yang pedih. Ketika mereka haus, mereka ingin minum. Mereka diberikan minuman dari nanah dan nanah dan darah dan timah yang sangat panas sehingga merusak kerongkongannya, masuk ke dalam badannya sehingga merusak semua badan-badannya, remak. Eta yang minum doang, belum pengen makan. Ketika mereka lapar, ya Allah lapar, dikasih makanannya, makan buah apa namanya? Buah zakum yang berduri. Ketika durian itu belum ada apa-apanya. Durinya zakum ketika dimakan merusak bibir, merusak tenggorokan, semuanya rusak. Laparnya hilang, tapi badan ringsek. Nah itu orang-orang kafir. Dalam surat Al-Waqiah, Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada mereka orang-orang kafir itu, orang-orang yang menerima catatannya washabus shimal ma ashabus shimal, yang menerima catatannya yang orang-orang kiri, orang-orang yang menerima catatan yang tangan kiri. Fi samumin wa hamim wa dhillin min yahmum la baridin wa la karim. Mereka itu diberikan angin yang panas, enggak ada sejuk-sejuknya sama sekali. Lagi haus, angin panas, ya, api yang dilihat di depan pintu neraka sudah mengudar-udar kalau bahasa Sunda. Sudah bergolak. Api lagi bukan warnanya kuning lagi. Api yang paling panas itu warnanya hitam. Yang apabila tetesan dari neraka itu diteteskan ke alam dunia, maka niscaya lautan kering, pepohonan mengering, lautan habis menguap. Dunia akan menjadi hancur baru satu tetes dari api neraka.
Maka bagaimana jika api neraka tersebut mengenai badan kita, mengenai kulit kita, mengenai kepala kita, hancur luluh lantak, panas. Setelah panas hancur mereka, dibangkitkan lagi, panas ditetesin lagi, dibakar lagi, disuruh minum nanah lagi, disuruh minum timah panas lagi, disuruh makan buah zakum lagi, panas, hancur, rusak, berkeping-keping, rusak, dibangunkan lagi, dibentuk lagi jadi manusia. Begitu seterusnya, saudara. Begitu seterusnya para jamaah sekalian. Sampai kapan? Abadan abada, sampai selama-lamanya mereka melaksanakan itu. Maka hidup di dunia yang singkat ini manfaatkan, hidup di dunia yang singkat ini istiqomah dalam ketaatan, istiqomah dalam kebaikan. Karena siksa Allah itu sangat pedih, dan kabar gembira dari Allah sangat menggembirakan. Masa mau kita memilih kabar yang sangat pedih? Kadang kita terpedaya dengan kehidupan dunia, kita terpedaya dengan begitu manisnya kehidupan dunia, kita terpedaya dengan begitu lezatnya yang setan tawarkan kepada kita, yang dunia hamparkan kepada kita, sehingga kita lupa akan akhirat, kita lupa akan mati. Hati kita sering berkarat, betul? Maka kata Nabi, kalau hati sering berkarat, wa majilauha, bagaimana cara membersihkannya? Kata para sahabat, kata Nabi, aksiru dzikril maut wa tilawatil Quran. Perbanyak mengingat mati. Saya mau berangkat ke tempat kerja, kalau saya mati di jalan gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Di jalan sambil zikir, astagfirullah, 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 astagfirullah. Mati zikir sudah syahid, insyaallah. Amin. Ya. Wa tilawatil Quran, dan membaca Al-Quran. Belajar membaca Al-Quran, belajar menjawabnya, belajar dibaguskan bacaan Al-Qurannya supaya apa? Berkesan ke dalam hati. Kalau baca Al-Quran tidak bagus, yang ada bukan mendapat pahala tapi mendapat dosa. Man lam yujawwidil Quran fahuwa athim. Barang siapa yang tidak memperbaiki bacaan Qurannya, maka dia berdosa. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Akan bergetar ke dalam hati kita. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ajarkan, kalau kita sudah tua sekarang gak usah malu, Pak. Kalau kita sudah kadung dipanggil ustaz, pengen belajar lagi, pengen memperbaiki, gak usah malu, belajar privat. Ada guru saya di sini, ada Ustaz Akmal. Belajar, perbaiki bacaan Quran kita, supaya karatnya hati kita itu dibersihkan oleh membaca Al-Quran, tilawatil Quran. Bisa dilakukan, bisa. Aksiru dzikril maut, perbanyak oleh kalian mengingat maut. Karena apa? Karena dia adalah pemutus segala macam kenikmatan kehidupan dunia, yaitu al-maut. Aksiru dzikru min hazzamil ladzati ya'nil maut. Perbanyak oleh kalian mengingat pemutus segala macam kenikmatan dunia, yakni al-maut, yaitu kematian. Harta yang kamu usahakan, tidak mau kamu zakati, tidak akan dibawa ke dalam kubur. Harta yang kamu usahakan, tidak mau sedekah, tidak akan kamu bawa ke dalam kubur. Hanya akan dimanfaatkan dan diperebutkan oleh anak-anak kamu yang tidak soleh. Istri yang cantik, ketika kita mati, tidak akan mau dia dikubur bersama kita. Secantik-cantik istri, setaat-taat istri, ada yang mau dikubur bareng sama kita? Hah? Ada yang istrinya solehah banget, kita mati, udah saya temenin akang. Ada nggak?
secantik-cantiknya istri, sesoleh-solehnya suami, istri ya. Ketika mati tidak akan menemani. Jadi lantas apa yang menemani kita ketika kita mati? Apa yang menemani kita? Amal. Amal yang menemani kita. Amal soleh, sedekah, zakat sudah kewajiban, sholat, puasa. Kalau mampu berangkat ibadah haji, man istata'a ilaihi sabila. Ya. Jangan sampai kita menolak, kita punya mobil, kita punya rumah, lebih dari satu malah rumah. Kita punya ladang, kita punya tanah, tapi berangkat ke haji belum. Minimal udah daftar belum? Belah sono udah daftar haji belum? Nah. Daftar minimal. Jadi ketika udah meninggal, ya, saya udah daftar. Udah daftar. Selalu di mana? Bank BJB. Ya. Jangan sampai harta dunia yang ada di sekitar kita ini menjauhkan kita. Ya. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah pentingnya kita melakukan mujalasah, ya. Duduk bersama orang-orang soleh, duduk bersama orang-orang yang bersama Allah. Ada sebuah ungkapan, sebuah maqalah, ya. Kalau kita belum bisa bersama dengan Allah hati kita, ya, kun ma'allah. Jadilah kamu bersama Allah. Wa illam takun ma'allah, kun ma'aman ma'allah. Kalau kamu belum bisa bersama hati kamu bersama Allah, bersama dengan Allah, kapanpun, dimanapun, maka bersamailah orang-orang yang bersama dengan Allah. Siapa mereka? Orang-orang soleh, Pak Ustaz, Pak Haji. Ketika kita salah pasti kamu istighfar. Ketika kita emosi naik, kita istighfar. Diingetin terus. Pak Ustaz ini sahabat saya, beliau Masya Allah, ya, udah dari usia SMP, SD bahkan sudah mulai mengaji. Tidak telat ngajinya. Yang telat ngajinya, maka sekarang waktu yang tepat. Jangan ditunda-tunda lagi. Belajar Al-Quran, perbaiki Al-Quran, panjang pendeknya, makharijul hurufnya. Supaya apa? Supaya kita bisa mengajarkan kepada minimal anak istri kita. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Kata Nabi, sebaik-baik yang di antara kalian manusia yaitu orang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jangan malu, Pak. Belajar Al-Quran. Kalau malu, ya jemput ke sana kelestarian Al-Quran ini. Cirangon, sisi Kali, sisi Rembang, pesantrennya. Bisa jemput sama saya. Mau ngapain, Pak? Mau jemput, mau ngapain? Belajar Quran. Ayo. Kalau malu. Tapi insya Allah di majlis Forsil CKM ini setiap pokoknya antum ikutin kajian majlis CKM ini, karena saya lihat sering ada tafsir, sering ada tahsir. Insya Allah antum akan terperbaiki pelan-pelan. Ya. Maka ucapkan kepada mereka pendahulu muassis daripada Forsil CKM ini, semoga Allah berikan kepada mereka kebaikan yang banyak. Kan kalau belajarnya barengan itu nggak malu ya, benar nggak? Kalau belajarnya barengan nggak malu. Kalau nggak bisa kan bisa ngumpet di belakang kepala orang gitu. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, dirahmati Allah, inilah kabar yang diberitakan oleh Allah kepada kita. Ya, di dalam ini tadi yang saya sampaikan adalah ringkasan-ringkasan dari beberapa tafsir yang sudah saya pelajari. Dari tafsir Al-Munir karya Syekh Wahbah Az-Zuhaili, beliau masih hidup sekarang. Tafsir As-Sani, tafsir Ibnu Katsir, dan tafsir Jalalain. Semuanya berkata hal yang sama. Bahkan ada yang menegaskan ketika orang-orang kafir itu Allah bangkitkan, Allah giring mereka dalam keadaan tuli dan buta. Itu disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Dalam keadaan tuli dan buta. Wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma. Dan kami kumpulkan kalian, lagi kumpulkan digiring dalam keadaan buta. Buta nggak bisa lihat digiring, kira-kira keinjek-injek gak? Ini logika kita. Keinjek-injek kalau lagi digiring ke neraka, buta dia. Ketajam nggak kira-kira?
ketajam, udah mau ke neraka, ketajam, diinjek-injek lehernya, diinjek-injek badannya pula. Pansue ya. 2 kali apesnya dia. Orang-orang yang kafir. Tapi mereka ada di antara mereka orang-orang yang ternyata mereka mendapatkan neraka dan mereka pernah menjadi orang yang taat kepada Allah. Maka bapak-bapak kata Allah Subhanahu wa taala, kita berlindung kepada Allah dari neraka, ya. Kita berlindung kepada Allah dari panasnya api neraka. Kita berlindung kepada Allah dari kerasnya malaikat-malaikat yang nanti ada di neraka. Kita berlindung kepada Allah, semoga Allah memasukkan kita ke dalam surga yang telah Allah janjikan kepada kita. Baik, lanjutkan dari ayat ini yang satu paket bahwa waqala apa? Qila dukhulu abwaab jahannam khalidina fiha fabisa maswal mutakabbirin. Masuklah, dikatakan kepada mereka, masuklah kalian ke dalam jahanam khalidina fiha, dan kekalah kalian selama-lamanya di dalamnya. Kekalah kalian selama-lama di dalam, ya. Hal ini balasan atas ketakaburan kamu menolak ayat-ayat Allah, atas kesombongan kalian menolak ayat-ayat Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Mudah-mudahan dijauhkan kita semua dari sisa neraka. Maka ya sering-sering kalau gimana Ustaz, orang tua saya dulu bodoh banget, anak agama, jahil. Maka antum sebagai anaknya adalah aset yang terbaik untuk orang tua. Kenapa? Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ada 3 perkara yang tidak akan diputus meskipun kita meninggal dunia. Yaitu salah satunya waladun salih, anak yang saleh, yang ulahu senantiasa mendoakannya, Allahumma gfirli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kedua orang tuaku. Mereka dulu, ya Allah, bodoh, belum tahu agama Kau yang mulia, ya Allah. Sekarang aku tahu, ya Allah, maka ampuni dosanya. Sedekah air, tiap Jumat sedekah air ke masjid. Setiap hari sedekah, mau ke musola kasih 2.000, mau ke masjid 2.000. Setiap mau sholat istiqomahin, niatin atas nama orang tua kita, atas nama kita, sampai ke orang tua kita. Kesolehan anak itu nyampe untuk orang tuanya ketika anak itu menisbatkan dirinya untuk orang tuanya. Ya Allah, semoga kebahagiaan ini akan pahala buat orang tua. Dulu orang tua saya, ya Allah, buhun, ya kejawen, ya semua dipakai, jauh dari Engkau, ya Allah. Mereka seperti itu karena mereka belum tahu. Maka saksikan, ya Allah, aku adalah anaknya. Aku meminta doa, aku berdoa kepada Engkau supaya Engkau mengampuni mereka. Tawasulin kepada mereka. Ya, berbuat kebaikan atas nama mereka. Ada masjid lagi dibangun, saya nitip tiang 1 ya, tiang. Saya nitip granit 2 meter ya, granit 2 meter, 1 meter buat saya, 1 meter buat orang tua saya. Jangan koret-koret, jangan pelit-pelit, Pak. Duit bisa dicari, amal pahala itu kadang suka mentok di hati. Mau amal antara mau bilang dulu sama istri, bilang dulu sama istri di rumah. Kata istri, oh Pak, sayang itu daripada buat beli itu, mending buat nyicil mesin cuci. Biar gak jadi itu. Maka ketika pun yang terbesit dalam hati kita mau berbuat baik, mau beramal soleh, segerakan. Jangan ditanya-tanya, jangan nunggu nanya ini, nanya itu. Segerakan saat itu juga. Ya, paham? Sudah jam 8. Setengah 7. Oh, setengah 7. Sampai jam berapa? Nih, kopi dulu, kopi. Silakan kopi, Pak. Jadi Allah Subhanahu wa taala, waktu mau masuk ke dalam pintu neraka itu, ini mau baru masuk ya. Mereka ditanya dulu. Ya. Hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun
وينذرونكم لقاء يومكم هذا. Kamu, ngomongnya agak pelan-pelan. Kamu, alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum. Kagak ada, ya, yang menyampaikan, yang membacakan kitab-kitab kepada kamu. Kitab-kitab yang menyampaikan ayat-ayat dari Tuhanmu. Akhirnya mereka tertunduk dalam keadaan payah hatinya. Qalu bala walakin haqqat kalimatul adabi 'alal kafir. Ada udah gak bisa ngapa-ngapain lagi. Ada depannya neraka, panas benar. Ada, ya Allah. Walakin haqqat kalimatul adabi 'alal kafir. Tapi semua itu udah terlambat. Gak ada lagi pengampunan, gak ada lagi pertobatan di sana. Ya. Kata malaikat zamannya, qila dukhulu abwaaba jahannam khalidina fiha. Kalau begitu lu pada masuk ke dalam neraka jahanam, mati lu di sana. Gitu. Bahasa Al-Quran itu bahasa ini. Ini ibaratnya bahasa orang kasar, ya. Orang yang keras itu seperti itu. Masuk dalam neraka, ngapain aja lu hidup di dunia? Kagak pernah mendengar kabar tentang pertemuan ini. Kagak pernah dengar bahwa nanti ente pada mau dihisab. Kagak pernah dengar apa bahwa nanti di sini ente akan bertanggung jawab semua yang ente lakukan, yang antum lakukan selama di dunia. Gak bisa jawab apa-apa lagi selain mereka tertunduk lesu, tertunduk payah. Inilah para jamaah sekalian. Jangan sampai air mata kita, jangan sampai pertobatan kita terlambat. Ketika saat itu kita bisa bertobat, ketika saat itu kita mempunyai kesempatan untuk beristighfar, istighfar. Ada sebuah pertanyaan kemarin yang menarik, ya, yang disampaikan kepada Habib Umar Abdullah. Artis itu nanya, Habib, ini bagaimana? Saya ini di dunia entertainment, dunia entertainment ini luar biasa, godaan. Saya nanti habis sholat melihat ya acting lagi, syuting lagi, bertemu dengan ikhtilat lagi, ya, bersentuhan lagi. Apa jawaban indah dari Habib Umar? Ketika hati engkau kepada Allah, terpaut hati engkau dengan Allah, engkau bertaubat saat itu, dan engkau melakukan kesalahan, engkau bertaubat lagi, engkau melakukan kesalahan, engkau bertaubat lagi, engkau melakukan kesalahan, engkau bertaubat lagi. Tapi bukan kesalahan yang disengaja, bukan kesalahan yang dibuat-buat. Biarin Allah mah Ghafurur Rahim, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Udah kita karaoke aja. Kita mah karaoke syariah ini. Dia menjalankan kemaksiatannya sambil kemudian setelah itu nanti kita tobat. Maksiat lagi, tobat lagi. Ini yang disebut dalam surat Al-Baqarah, ya. Surat Al-Baqarah disebut bahwa orang ini melakukan istihza, mengolok-olok. Ada yang bisa surat Al-Baqarah ayat 17 ayat 16. Sambil saya minum, silakan dicari ayat 16 atau 17. Kita murojaah sebentar, ya. Dimulai dari mana? Bawa Quran kan? Bawa Quran kan? Atau sudah pada hafal? Kayaknya hafal semua ini. Dari wajahnya ini, ya. Ini hafal semua. Amin. Jangan ketawa, ya. Amin.
Imam Syafi'i dulu, Imam Syafi'i kalau belajar itu nggak pernah bawa buku tulis, Pak. Nggak pernah bawa catatan, jarang gitu. Karena apa yang disampaikan, yang bicara di depan, yang disampaikan mubayyin itu hafal semua Imam Syafi'i. Nah, antum ini kayaknya lettingan Imam Syafi'i semua nih kayaknya. Nggak ada yang bawa catatan, nggak ada yang buku tulis. Hafal semua insyaallah. Amin. Dah aminin aja juga. Imam Syafi'i itu Masya Allah, sekali apa yang didengar itu semua bisa terserap semua. Hafal Quran usia 9 tahun. Kalau baca Quran sebelahnya nggak ditutup, dua-duanya kebaca. Mata lembar kanan, lembar kiri, dua-duanya kebaca. Saking cerdasnya, saking detailnya, saking al-muwatta tebalnya sendiri. Hafal semua Imam Syafi'i. Ya, jadi luar biasa. Coba bacain Al-Baqarah ayat 11. Fi qulubihim maradun fazadahum Allahu marada, ayat 10. Ada Pak yang membaca, anak kecil, biar nggak ngantuk. Sini. Anak muda, nggak ada. Dibuka Al-Baqarahnya, dibuka Al-Qurannya. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas qalu anu'minu kama amana as-sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Nah, ini ayat yang mau saya tuju tadi. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Dan ketika mereka bertemu dengan orang-orang soleh, orang-orang yang beriman, mereka mengatakan kami beriman. Bertemu dengan Nabi, kami beriman ya Rasulullah. Bertemu dengan Pak Haji, assalamualaikum. Tetapi wa idza khalu ila shayatinihim, ketika mereka bertemu teman-teman gaulnya yang kurang benar, yang belum dapat hidayah, mereka kemudian mengatakan qalu inna ma'akum, saya ini bareng sama kayak ente semua. Bro, kita bro, tes dulu. Begitu. Ketemu Pak Haji, kami beriman, kita beriman. Ketemu teman-temannya yang bro, tes dulu. Yang mana? Lagi itu, ciu. Wa idza khalu ila sayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Sesungguhnya nahnu mustahzi'un, kami itu hanya mengolok hanya bercanda. Apa kata Allah jawab? Allah yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Kamu merasa sedang mengolok-olok Allah, padahal sejatinya Allah nanti akan mempermainkan kamu. Allah yang mempermainkan kamu. Ulaika alladziina ishtaru dhalalata bil huda. Mereka itulah orang-orang yang menjual imannya. Dengan apa? Dengan kesenangan yang menipu, dengan kesenangan dunia. Maka jangan pernah kita mengolok-olok kata Allah Maha penerima taubat. Akhirnya maksiat, tobat, akhirnya matinya pas maksiat. Ya. Ketika kita sudah Allah bimbing menuju ketaatan, menuju jalan yang lurus, maka pegang itu erat-erat. Hidupkan bagaimana caranya supaya kita bisa memegang erat-erat itu. Hidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku,
maka sungguh dia mencintai. Bukti kita cinta kepada Nabi, bukti kita cinta kepada risalah yang mulia ini, bukti kita cinta kepada Allah adalah menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah yang paling utama apa? Menuntut ilmu, yang bahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fardhatun ala kulli muslim, wajib, fardu ain hukum. Sunnah yang dicontoh oleh Nabi apa? Oke, jauh ke menuntut ilmu, minimal kita secara fisik bisa meniru-niru apa bagaimana si Nabi. Oh, ada jenggotnya dikit, jenggotnya dikit lah. Kalau jenggot banyak-banyak, aduh belum pede nih, jangan dipotong semua. Oh, pakai peci, pakai sarung, ini sesuai dengan uruf kita, kebiasaan kita. Pakai peci, pakai sarung. Coba kalau ente pakai peci, pakai sarung, pakai baju koko, masuk tempat maksiat, ada malu nggak? Malu, minimal malu sama baju, minimal. Pakai peci, pakai koko, pakai sarung, mau nyawer orang organ tunggal, ada malu nggak? Malu. Apalagi pakai sorban. Minimal baju. Hidupin sunnahnya minimal, kalau belum bisa amal yang jauh, minimal baju kita peci dipakai. Ya. Kemudian sunnah menjaga wudhu. Ketika kita punya wudhu, kita mau bersentuhan sama bukan mahram kita, ya, kira-kira kita masih ini nggak? Masih nyelonong nggak? Enggak, punya wudhu. Jaga wudhu, karena Nabi kita menjaga wudhu. Sunnah-sunnah Nabi dihidupkan. Oke lah, kalau jenggot makanan sekarang kan suka ada perbedaan ya. Jangkut saya belum sanggup, maksudnya udah sunnah yang lain banyak. Jangan sunnah poligami mulu yang digarap. Sunnah poligami aja pada demen. Sunnah yang lainnya banyak. Sunnah yang lain hidupin, maksimalin. Nabi itu ketika ada orang meminta bantuan kepada Nabi, seorang budak yang hendak berbelanja ke pasar, uangnya hilang, dicuri, dia menangis di tengah jalan. Nabi melewat, kemudian bertanya, kenapa kau wahai fulan? Aku diperintahkan oleh majikanku untuk berbelanja, sementara uangnya dicuri. Berapa banyak uangnya? 4 dinar. Nabi kita tidak pernah membiarkan orang-orang ketika bertemu dengan Nabi dalam keadaan tidak mendapatkan. Nabi punya di kantongnya, pas kebetulan ada 4 dinar, diserahkan kepada orang tersebut, kepada budak tersebut. Waktu itu belum dimansuh masalah perbudakan, belum dikeluarkan masalah perbudakan, masih ada. Maka dikasihkan, diberikan tuh 4 dinar. Kalau 1 dinarnya 4,25 gram, berarti 4,5 juta. 4 dinar itu berarti kurang lebih 16 juta, 17 juta. Dikasihin itu. Itu Nabi kita, dermawannya Nabi kita. Mau tidur, ternyata dibawakan bantalnya, Nabi masih menyimpan uang sebesar sebanyak 2 dirham. Gelisah Nabi, aduh, ini gimana nih? Gimana kalau aku mati sementara ada 2 dirham ini? Akhirnya Nabi bangkit, bangun, nyari orang yang bisa diberikan ini uang, beliau infakkan uang tersebut 2 dirham. Ada yang begitu di sini, ada? Ada? Siap kampung, banyakkan utang. Begitu sunnah-sunnah Nabi ini. Sudah. Sebenarnya saya pengen selesai dari tadi, mungkin jam 8. Alhamdulillah ya, para jamaah sekalian, terima kasih. Semoga sedikit dari penyampaian ini bisa bermanfaat. Amin. Khususnya untuk diri saya, karena berat sekali ketika kita bicara, tetapi kita tidak mampu mengamalkan. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Berat sekali murka Allah kepada orang yang bicara tapi dia tidak mengamalkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayah dan taufik. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa akhiru da'wana. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.